Halo semuanya, tema video hari ini adalah What's in my phone. Jadi aku mau share ke kalian apa aja yang ada di dalam handphone aku. Mari kita mulai sekarang. Handphone yang aku pakai saat ini adalah iPhone 11 warna ungu dengan kapasitas 64 GB. Untuk casingnya sendiri, aku lagi pakai dari Lollipoli. Jadi ini adalah basic transparent case, tapi dia punya hint rainbow gitu di belakang. Makanya aku cukup suka casing dari Lollipoli ini. Oke, langsung masuk aja ke isi dari handphone aku. Jadi ini tampilannya, dan aku lagi pakai wallpaper dari foto toko roti yang waktu itu aku pernah dateng. Aku pakai foto ini karena temanya simple dan juga warm, jadi aku lumayan suka. Nah, selanjutnya seperti yang kalian tahu bahwa iPhone itu punya 3 section. Nah, yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita langsung masuk aja ke section yang pertama. Di sini ada beberapa widget yang aku pakai. Yang pertama adalah kalender. Nah, aku taruh di sini supaya paling mudah aku akses, dan biasanya setiap aku ada schedule, aku update di kalender iPhone. Selanjutnya ada widget dari weather-nya iPhone. Belakangan ini cuaca di Jakarta cukup tidak menentu, jadi sebelum aku keluar rumah, biasanya aku akan cek cuaca hari ini dari aplikasi weather si iPhone ini. Dan menurut aku, aplikasi ini lumayan cukup akurat, makanya aku masih tetap pakai sampai sekarang dan tidak pakai aplikasi yang lain. Di aplikasi bawaan ini, kita juga bisa cek cuaca dari kota lain juga. Selanjutnya adalah Maps dari si iPhone. Ini jarang aku pakai sih, cuman aku taruh di widget aja untuk jaga-jaga. Selanjutnya ada widget untuk baterai iPhone aku, dan juga ada widget untuk word clock. Nah, ini juga shortcut kalau aku mau menggunakan stopwatch, alarm, ataupun timer. Jadi aku pakai widget di sini. Next, ada stocks atau saham. Aku sih sebenarnya nggak main saham, cuman aku kadang-kadang masih suka lihat pergerakan saham pakai aplikasi bawaan si iPhone ini. Mungkin kalau kalian punya rekomendasi aplikasi saham, boleh infoin aku di comment box. Dan widget yang terakhir adalah summary dari penggunaan aplikasi di handphone iPhone ini. Semacam summary untuk productivity aku selama penggunaan si iPhone. Jadi di sini bisa kelihatan aplikasi apa aja yang paling sering aku gunakan, berapa jam penggunaan aku, dan lain-lain. Oke, jadi ini adalah section yang pertama untuk widget. Kemudian aku langsung pergi ke section yang ketiga. Di section yang ketiga ada apps library. Ini adalah kumpulan dari aplikasi yang terinstall di iPhone. Kemudian iPhone akan membagi-bagikannya lagi sesuai dengan kategori si aplikasi itu sendiri. Menurut aku ini cukup convenience, tapi jujur aku nggak pernah pakai si section yang ketiga ini. Langsung aja kita langsung ke section yang kedua atau section utama dari handphone ini. Kalau aku sendiri, aku mengumpulkan semua aplikasi sesuai dengan kategori dan kegunaannya ke dalam satu folder, dan aku buat serapi dan seringkas mungkin. Yang pertama ini adalah folder sosial. Isinya adalah media sosial yang aku pakai mulai dari Instagram, Line, WhatsApp, Facebook, YouTube, Gmail, Chrome, Google Translate, dan juga Google Sheet. Sedikit cerita untuk aplikasi Google Sheet. Jadi aku punya tabel pengeluaran dan pemasukan di dalam Google Sheet. Makanya aku install aplikasinya supaya aku bisa terus update pengeluaran dan pemasukan aku in real time. Nah, kalau misalnya kalian minat, aku juga bisa bikin video tutorialnya gimana aku atur keuangan aku pakai Google Sheet. So, let me know. Aplikasi sosial lainnya ada Messenger, Telegram, Turbo VPN, TikTok, dan Google Drive. Sebenarnya beberapa aplikasi ini aku jarang buka, misalnya kayak TikTok atau Messenger. Cuman aku tetap biarin aja sih terinstall, soalnya kalau misalnya tiba-tiba suatu hari aku butuh, aku tinggal buka.
Untuk aplikasi Telegram, biasanya aku pakai untuk notifikasi seminar atau acara aja. Jadi banyak orang yang aku follow pendaftarannya itu by Telegram. Makanya aku install untuk notification aja. Kemudian untuk Turbo VPN, ini aplikasi backup yang pernah aku install waktu Indonesia internetnya diblokir. Aku cukup suka karena ini gratis untuk 30 menit pertama. Jadi aku tetap biarin aja aplikasinya terinstall supaya aku nggak lupa pernah punya aplikasi ini. Nah, untuk aplikasi Google Drive ini aku pakai biasanya untuk sharing dokumen atau foto ke teman-teman aku yang lagi jauh, jadi gambarnya itu nggak pecah. Lanjut ke folder refreshing. Nah, aplikasi pertama ada Pinterest. Jadi aku masih pakai Pinterest untuk cari referensi. Menurut aku lebih cepat sih dapat ide dari Pinterest dibanding aplikasi yang lain. Ya, jadi aku masih pakai aplikasi ini. Kemudian ada aplikasi Duolingo untuk belajar bahasa. Nah, kali ini aku lagi main belajar bahasa Jepang. Sebenarnya sih aku udah mulai dari 3 tahun yang lalu. Cuman akhir-akhir ini tuh aku agak stuck karena pelajarannya makin susah. Jadi aku kayaknya masih harus berjuang lagi untuk belajar bahasa Jepang. Nah, aplikasi selanjutnya ada Cookpad untuk cari referensi resep masakan. Nah, by the way, aku sebenarnya juga suka share resep masakan yang mudah-mudah. Jadi kalau misalnya kalian punya aplikasi Cookpad, boleh add aku juga ya. Lanjut ke folder finance. Segala aplikasi tentang uang aku bikin di folder ini. Jadi aplikasinya yang aku pakai ada Genius, OVO, BCA Mobile, dan Blue by BCA Digital. Nah, lanjut lagi ke folder shop. Di folder ini ada semua aplikasi untuk belanja, mulai dari fashion, obat, kopi, e-commerce, app store, iTunes store, groceries, pokoknya semua aku jadiin di dalam satu folder shop ini. Nah, kemudian di folder private ini aku taruh semua aplikasi yang berhubungan dengan keperluan pribadi aku sehari-hari. Aku mau share satu aplikasi nih, yaitu Maya. Ini adalah aplikasi yang aku pakai untuk tracking cycle menstruasi aku. Jujur, aku sudah pakai cukup lama dan prediksinya itu lumayan cukup akurat dan aplikasinya itu sendiri pun sangat simple. Nah, terlebih lagi aplikasi ini juga bisa dipakai free atau gratis, tapi kalau misalnya mau paket yang berbayar itu juga bisa. Di aplikasi ini selain saat aku lagi menstruasi, aku biasa juga catet kalau tiba-tiba aku merasa ganjil. Misalnya tuh kayak tiba-tiba sedih atau tiba-tiba lapar. Itu mungkin karena hormon berubah sebelum menstruasi. Nah, setelah aku catet segala yang aku alamin, aplikasi ini bisa langsung prediksi kondisi aku di hari-hari berikutnya. Biasanya hasil prediksinya itu cukup akurat, tapi kalau misalnya nggak akurat, itu juga tinggal aku ganti aja. Jadi aku cukup suka aplikasi dari Maya ini. Selain itu, ada juga aplikasi JKN dan JMO Mobile untuk BPJS, kemudian Peduli Lindungi, My IndiHome, M-Passport, dan juga Honda e-Care untuk servis mobil. Untuk folder selanjutnya adalah Travel. Nah, dalam folder ini ada semua aplikasi untuk berkendara ataupun berliburan. Aku punya aplikasi Grab, Gojek, Google Maps, My Bluebird untuk taksi, dan juga Traveloka untuk pesan tiket pesawat, hotel, dan lain-lain. Selanjutnya di folder fotografi itu ada 3 aplikasi aja, yaitu B612 untuk editing, kamera, dan juga Imaging Edge untuk transfer foto atau video dari kamera Sony. Nah, untuk aplikasi editor, ini cuma satu-satunya yang aku pakai, yaitu B612. Soalnya menurut aku fasilitasnya itu sangat lengkap banget dan filternya sangat simple dan juga stylish. Aku merasa nggak perlu lagi aplikasi editor lain karena semua hal untuk editing yang aku mau ada di B612. Lanjut ke folder selanjutnya yaitu Utilities. Nah, dalam folder ini adalah aplikasi bawaan iPhone yang masih cukup sering aku pakai. Isinya ada kalender, notes, kalkulator, contacts, setting, clocks, dan juga voice memo.
Di satu sisi, untuk folder yang terakhir, aku bikin folder apps yang isinya semua aplikasi bawaan iPhone yang nggak aku pakai. Jadi itu aku kumpulin dalam satu folder ini aja. Selanjutnya ini ada Spotify untuk alternatif lagu atau podcast atau radio kalau misalnya aku bosan sama lagu-lagu yang ada di HP aku. Jadi aku lumayan suka pakai Spotify juga. Terakhir, ada 4 aplikasi utama yang aku taruh di home, yaitu adalah phone, message, song, dan juga foto. Nah, kombinasi ini menurut aku udah yang paling sesuai sama kebutuhan aku, jadi ini nggak pernah aku ganti dan aku cukup nyaman dengan kombinasi ini. Oke semuanya, ini adalah akhir dari video What's in my phone. Mungkin gak banyak yang bisa aku tunjukin ke kalian, tapi tetap aku berharap semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua ya. Terima kasih semuanya sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.